Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Saya Dr. Edi Nugraha. Saya adalah peserta PKP angkatan 12 tahun 2025 dari kelompok 3. Saya bekerja di Satuan Polisi Pamung Praja. Sekarang saya akan menyelesaikan tugas tentang learning journal pembelajaran agenda 3. Tugas individu 3 nomor 3 PKP angkatan 2025. Oke, kita mulai. Profil peserta, nama saya, ini pangkat, jabatan, instansi, dan kelompoknya. 2. Langsung kita masuk ke topik bahwa saya memahami komunikasi dan pelayanan publik yang merupakan elemen vital dalam pelayanan publik yang bertujuan untuk membangun pemahaman kepercayaan dan kolaborasi antar penyedia layanan dan masyarakat, dan dapat dijadikan fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi komunikasi itu sangat penting dan vital, dijadikan fondasi utama dalam penyelenggaraan publik. Kisi-kisi yang saya peroleh dari hasil pembelajaran adalah komunikasi harus bersifat dua arah, jelas dan terbuka. Dibutuhkan kemampuan mendengar secara aktif serta menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Komunikasi publik mencakup komunikasi yang komunikasi interpersonal, komunikasi kelembagaan, dan komunikasi yang strategis. Refleksinya adalah komunikasi yang baik mempermudah masyarakat memahami hak dan prosedur layanan serta mempercepat penyelesaian masalah. Itu yang tujuan dari komunikasi yang baik. Oke, selanjutnya adalah pemahaman perencanaan kegiatan melalui pelayanan publik. Perencanaan pelayanan publik yang efektif harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bukan kita dan organisasi, tapi masyarakat, dan berbasis data. Jadi harus ada nama tabulasi data untuk pelayanan publik. Kisi yang diperoleh dari pembelajaran adalah perencanaan merupakan proses sistematis yang melibatkan analisis situasi penerapan tujuan, strategi, serta indikator keberhasilan. Perencanaan pelayanan publik harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Jadi harus sifat transparan. Refleksinya adalah tanpa perencanaan yang baik, pelayanan akan bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. Jadi stuck di situ saja. Perencanaan menjadi dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan secara konsisten. Oke, yang bisa saya digambarkan. Terus lanjut lagi. Pemahaman penyusunan RKA dan anggaran pelayanan publik. Rencana kerja dan anggaran merupakan instrumen yang penting untuk menjamin kegiatan pelayanan berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan kemampuan sumber daya. Kisi-kisi yang saya peroleh dari hasil pembelajaran ini adalah RKA harus disusun berdasarkan kebutuhan real, nyata, pelayanan, dan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Penyusunan RKA atau rencana kerja anggaran harus mengedepankan transparansi, partisipasi, dan hasil evaluasi layanan sebelumnya. Jadi kita berpedoman pada layanan sebelumnya. Dan refleksi dengan RKA yang tepat. Kegiatan publik dapat dilaksanakan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut, pemahaman pelayanan publik digital. Pelayanan publik digital adalah transformasi dari layanan konvensional menuju layanan berbasis teknologi yang lebih cepat, murah, dan transparan. Kisi-kisi yang diperoleh dari hasil pembelajaran ini adalah pelayanan digital harus user friendly, ya,
aman, mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Digitalisasi mendorong efisiensi pelayanan serta meminimalisir interaksi yang berpotensi membuka celah korupsi. Nah, sekarang sudah banyak kita pengadaan saja sudah menggunakan digital. Tidak ada lagi penyedia bertemu dengan pejabat pengadaan. Refleksi. Transformasi digital bukan sekedar penggunaan aplikasi, tetapi perubahan mindset dan sistem kerja menuju pelayanan yang responsif dan adaptif. Lanjut. Pemahaman manajemen mutu. Manajemen mutu dalam pelayanan publik menekankan pada pemenuhan standar pelayanan yang ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Kisi-kisi yang saya peroleh adalah pendekatan manajemen mutu mencakup perencanaan, pengendalian, peningkatan, dan penjaminan mutu. Penerapan siklus PDCA yaitu Plan, Do, Check, and Action. Penting dalam menjaga keberlangsungan mutu layanan. Refleksinya adalah manajemen mutu adalah upaya jangka panjang untuk memastikan setiap layanan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan dirasakan manfaatnya. Jadi semua kebijakan harus ada manfaatnya. Oke. Pemahaman manajemen pengawasan. Pengawasan menjadi bagian penting dalam menjamin akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang diperoleh dari hasil pembelajaran adalah pengawasan dilakukan melalui monitoring, evaluasi, audit, serta pemberian umpan balik yaitu reward untuk perbaikan layanan. Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memperbaiki proses dan meningkatkan kinerja. Tanpa yang efektif, pelayanan publik berpotensi menyimpang dari standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Lanjut. Pemahaman pengendalian pelaksanaan kegiatan. Pengendalian dalam adalah proses untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pelayanan berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan tepat sasaran. Kisi-kisi yang diperoleh dari hasil pembelajaran adalah pengendalian dilakukan melalui pelaporan berkala, evaluasi capaian, serta tindakan korektif bila terjadi deviasi. Fungsi pengendalian penting untuk menjaga konsistensi, efisiensi, dan hasil yang maksimal dari setiap kegiatan pelayanan. Pengendalian adalah bentuk kepemimpinan operasional yang langsung berdampak pada kualitas hasil layanan lapangan. Menutup dari semuanya, saya bisa belajar dari agenda 3, memberikan bekal penting tentang aspek-aspek strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ketujuh materi tersebut membentuk satu kesatuan siklus pelayanan yang efektif, mulai dari perencanaan hingga pengawasan dan pengendalian. Kesimpulannya, pelayanan publik yang baik bukan segera memenuhi prosedur, tapi menghadirkan pengalaman layanan yang adil, cepat, transparan, dan manusiawi. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.